preseden dari yang ini, dari premis barunya dari presedennya, kemudian kesimpulannya adalah dari pengikutnya. Nih, ini dia nih, ini kesimpulannya. Berarti ini CP dari yang pertama tadi. Kemudian untuk yang ketiga ini merupakan apa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Tiba-tiba ada C dan D. Ini juga CP kan? Itu CP dari apa? CP dari yang kedua. T2. CP. Ini nih. CP dari yang ini. Jadi conditional proof-nya 2 kali. Yang ini pertama, kemudian di conditional proof lagi dari yang nomor 1 tadi. Kemudian berikutnya baru kita lakukan pembuktian bukti bersyarat seperti biasa dengan menggunakan kaidah penyimpulan ataupun kaidah penggantian. Nah, untuk nomor 4 kita peroleh dengan menggunakan yang mana? Aturan yang mana? 2 di S2. Dari 2 dijumlahkan atau adisi. Kemudian untuk yang kelima ini kita peroleh dari mana? Modus ponen. Modus ponen dari apa dan apa? 1 dan 4. Ya. Perhatikan yang ini ya. Ini sama ini kan sama nih. Modus ponen itu kan kita punya P maka Q, kemudian ada P, maka kesimpulannya apa? Q, ya betul. Jadi sekarang P kita ini atau B, kemudian Q-nya ini, P ini, maka P maka Q, maka kemudian premis keduanya ada P, sehingga kesimpulannya adalah Q. Ini berarti modus ponen dari 1, 4, MP ya. Kemudian yang seterusnya ada C. C kita peroleh dari mana? 3 di SIM. 3 disimplifikasikan. 3 disederhanakan menjadi, kalau simplifikasi kan boleh pilih salah satu ya. Boleh kita pilih D, boleh juga kita pilih C. Jadi ini adalah simplifikasi dari nomor 3. Kemudian ini tentunya adisi kan. Adisi dari nomor 6. 6 ADD. Oke. Kemudian yang ke-8 kita peroleh dari mana? 5 sama 7. 5, 7 diapakan? Modus ponen. Modus ponen. 5, 7 modus ponen MP. Nah, jadi kalau pada aturan bukti bersyarat, kalau kita sudah memperoleh kesimpulan dari CP yang kita buat tadi, yang ini, maka ini sudah selesai sampai di sini. Jadi ini bisa dikatakan argumennya sah. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan aturan bukti bersyarat diperkuat ya? Itu coba kita lihat modul yang dibuat oleh Bu Dwi dan Bu Pipit. Sudah download modulnya semuanya? Punya semuanya kan? Iya, punya, Bu. Aturan bukti bersyarat diperkuat. Nah, untuk aturan bukti bersyarat diperkuat, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan premis baru yang diberi nama asumsi. Kemudian memberikan anak panah untuk menandai premis tersebut. Kita lihat contohnya. Yang pertama, menentukan premis baru. Nah, karena ini merupakan conditional proof juga, walaupun dia diperkuat, tetap asumsinya, tetap ininya, kesimpulannya itu harus berupa implikasi. Karena ini juga merupakan conditional proof. Ini juga harus merupakan implikasi ya. Jadi, kalau pada conditional proof yang biasa, yang menjadi premis baru itu adalah ini, pendahulunya juga kan, tapi kita beri nama CP. Nah, untuk yang conditional proof yang diperkuat, maka A ini kita sebut dengan asumsi. Nah, kemudian
asumsi tersebut kita beri panah. Nih. Kemudian memberikan anak panah untuk menandai premis tersebut. Jadi premis yang kita sebut dengan asumsi tadi, aturan asumsi yang kita gunakan tadi, kita beri panah seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah jika sudah mengerjakan proses pembuktian keabsahan argumen dengan menggunakan bukti formal keabsahan. Nah, bukti formal itu bukti yang seperti biasa kita menggunakan aturan penyimpulan, kemudian bisa juga menggunakan aturan penggantian atau ekuivalen. Jadi ini seperti biasa kita lakukan aturan yang 11 itu. Kita gunakan aturan yang 11. Ini diperoleh dari adisi 3. Yang dijumlahkan itu adalah D. Nah, kemudian berikutnya C dan D. C dan D ini diperoleh dari mana? 1, 4 modus ponen. 1 sama 4. Nah, ini modus ponen seperti tadi ya, 1, 4 modus ponen diperoleh ini. Kemudian seterusnya untuk yang keenam D. D tentunya simplifikasi dari nomor 5. Kalau simplifikasi kan boleh pilih salah satu, boleh C atau D. Dan yang keenam itu adalah D atau E, diperoleh dari adisi yang nomor 6. Jadi nomor 6 ini kita tambahkan dengan E. Nah, kita sudah melakukan proses seperti biasa dengan pembuktian formal. Kemudian langkah selanjutnya adalah jika sudah menemukan premis yang diinginkan, anak panah ditutup dengan skop. Kemudian diberikan keterangan CP diperkuat. Nah, yang mana yang dimaksud dengan premis yang diinginkan? Nih, kita lihat ke bawahnya. Premis yang diinginkan, yang dimaksud tersebut adalah tadi kesimpulan kita apa? Kesimpulannya ini kan, maka F. Maka ini berarti sudah kita temukan yang premis yang kita inginkan. Jadi jika sudah ditemukan, maka kita hubungkan antara yang di sini, yang di bawahnya, di sini ya, kita hubungkan ke 3. Nah, kemudian setelah kita hubungkan, berarti kan ini A maka F jadinya nih. A maka F diperoleh dari CP diperkuat. Artinya conditional proof yang diperkuat dengan proses 3 sampai 8. Nah, ini CP diperkuat. Nah, begitu. Jelas perbedaannya dengan yang CP biasa? Sebenarnya ini hampir sama ya, Bu. Ya, makanya diperkuatnya itu cuma dengan menambahkan kayak gini aja. Ini disebut dengan asumsi, kemudian kalau untuk CP yang biasa kan cuma sampai di sini kan? Sampai di sini cukup. Iya. Kan? Kalau CP diperkuat berarti kita hubungkan atau kita korespondensikan yang A ke F. Kemudian prosesnya kita sebut dengan CP diperkuat 3 sampai 8. Jadi prosesnya ini. Gitu. Syaratnya sama, harus merupakan implementasi. Yang di awal ini ya. Simpulannya berupa implementasi. Tidak ada masalah kan? Mirip-mirip dengan yang CP. Ya, Oke. Bu, aman. Aman. Oke, saya beri satu soal yang sederhana dulu. Mana tadi soalnya? Sebentar, saya cek dulu. Soalnya A maka B. Sebentar, saya tulis saja. Premisnya itu A maka B. Kemudian kesimpulannya adalah A maka B. Salah, sebentar. Ya Allah. Ini A dan
B. Nah, pertanyaannya buktikan keabsahan argumen dengan menggunakan CP diperkuat. Ibu nulisnya di whiteboard apa di mana Bu? Soalnya belum muncul di layar. Oh ya, saya nulisnya di PPT. Yang sedang ini yang sedang saya share yang mana? Modul. Buku ajar, Bu. Masih Web, yang Bu. tadi. Iya. Ya, ya. Ini kelemahan dari Zoom. Kalau Microsoft Teams bisa tinggal klik aja. Ini, Sudah, Bu, sudah ada. oke. Saya boleh, Bu. Sudah bisa? Siapa Sudah. tadi ya? Haikal. Iya, Bu. Oh, boleh, silakan share screen. Saya foto dulu. Iya. Jadi saya mesti stop ya. Atau Haikal bisa langsung nulis di sini? Boleh, Bu. Bisa tidak? Coba. Oh, bisa. Sebelumnya maaf, Bu. Coretannya jelek. Nggak ada pulpen. Nggak apa-apa. Itu MP kan? Iya, betul, Bu. Oke. Oke. Silakan dijelaskan dulu Haikal. Oke, ini tadi karena kita diminta untuk memakai CP diperkuat, jadi pertama nomor kan hasilnya itu A, maka A dan B. Perbedaannya itu jadi kita cuma ambil A-nya aja. Nah, terus kita tulis asumsi di premis keduanya ini. Nah, karena kita udah dapat nomor 2 nih, 2A. Premis 1 kan A maka B. Nah, 2 itu ada A. Kita bisa pakai modus ponen, jadinya kita dapat hasilnya B. 1,2 modus ponen. Dan A dan B ini bisa kita gabung dengan konjungsi, jadinya kita dapat A dan B. Nah, kita udah dapat nih sampai sini. 4A dan B. Kita bisa, udah selesai. Nah, tinggal dipakai di, tadi apa namanya tuh? Yang ditutup. Scope. Ya, scope ditutup. Nah, dari 2 sampai 4 itu namanya CP diperkuat. Kita dapat premis kelima, ini hasilnya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini sudah benar ya. Ada pertanyaan? Ibu, maaf saya izin bertanya. Kebetulan tadi saya kurang nangkap di bagian yang diasumsikannya. Itu yang diasumsikannya itu kan yang A ya, Bu? Ya, Tapi yang kalau terus semisal pakai conditional proof-nya, apa ya tadi yang mau ditanya? Itu tapi conditional proof-nya bisa aja kan, Bu, jadi A dan B? gini,
Kalau mau menggunakan conditional proof saja, berarti yang A itu kita asumsikan sebagai premis baru dan kesimpulannya adalah A dan B. Kayak gitu kan? Kita pakai garis miring, kemudian A dan B sebagai kesimpulan. Gitu kalau pada conditional proof yang biasa. Jadi tinggal pakai keterangan CP aja di sebelahnya. 1 CP gitu kan? Biasanya seperti itu kalau CP saja. Nah, kalau kita diperintahkan untuk mengerjakan soal ini dengan menggunakan CP diperkuat, berarti yang pendahulunya itu atau transedennya itu kita misalkan sebagai asumsi. Kita asumsikan premis kedua itu adalah A. Gitu. Jadi A itu disebut dengan asumsi kalau untuk CP diperkuat, bukan CP. Oh, Gitu. jadi yang dijadiin asumsi itu yang jikanya ya selalu yang jika ya, Bu? Ya, kalau pada CP memang begitu kan? Kalau pada CP yang biasa ini sebagai apa namanya? Ini sebagai CP, 1 CP gitu. Ini sebagai premis barunya, kemudian kesimpulannya adalah A dan B. Iya. Gitu kan? Iya, Bu. Nah, kalau CP diperkuat juga seperti itu. Premis barunya juga A, namun namanya di sini kita sebut dengan asumsi gitu. Oh, oke, Bu. Terima kasih. Ya, saya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Itu untuk yang premis 5, itu kan langsung jadi hasilnya itu ya. Itu kita nggak pakai yang aturan pergantian atau yang 11 itu ya? Jadi langsung CP diperkuat aja ya, Bu ya? Iya. Jadi gini, kalau kita sudah memperoleh kesimpulan, kan ini kesimpulannya A dan B kan? Nah, kita langsung aja mengkorespondensikan atau menghubungkan antara A dan B-nya. Tapi kalau misalnya belum dapat, berarti kita cari lagi sampai kita menemukan bentuk yang ini, yang terakhir ini. Baru kita hubungkan, seperti itu. Jadi langsung tidak menggunakan aturan yang lain lagi, kalau sudah ketemu. Ini langkah yang keberapa tadi ya? Langkah yang ke-4 atau yang ke-5 tuh? Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Latifah. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita coba lihat untuk contoh yang lain, yang lebih panjang. Ini kok nggak bisa saya geser-geser ya? Nah, oh my God. Berarti yang ditulis Haikal, oh begitu. Berarti tidak permanen di sini ya? Iya, Bu. Oke. Saya baru paham. Nah, yang ini, kalau tadi kan pembuktiannya itu masih sederhana, hanya ada hanya ada 1 asumsi di sana. Tapi ini untuk contoh berikutnya ini, aturan bukti bersyarat yang diperkuat, nanti ada 2 kali permisalan atau 2 kali asumsi. Asumsinya di mana? Di nomor 2 sama nomor 5. Oke, kita coba ya. A maka C dan D maka E. Jadinya berarti premis barunya kan ini nih. Ini sebagai asumsi. Asumsi yang pertama. Kemudian berikutnya kita pakai apa? A atau B? Dari yang kedua. 2 ADD. Oke. Untuk yang keempat. 4 kita gunakan apa? 13 MP. 3 MP. Oke. Sudah mulai lancar ya. Kalau sering latihan nanti lancar dengan sendirinya. Kalau yang kelima, asumsi lagi. Ada 2 kali asumsi. Nih. Yang pertama kan asumsinya yang ini. Kemudian karena ada premis baru, bukan premis, ada pernyataan baru lagi di sini yang juga merupakan implikasi. Berarti bisa kita asumsikan ini sebagai premis baru. Ini asumsi. Kemudian berikutnya, nomor 6 adalah implikasi dari 5. Kemudian ini adisi lagi berarti ya.
yang ini nomor 8 kita peroleh dari mana? 47 MP. 47 MP. Oke. 47 MP. Nah, perhatikan. Untuk yang asumsi yang kedua, asumsi kedua tadi kan ini nih, C dan D. Dari sini kan, dan kesimpulannya adalah E kan, berarti sudah ketemu nih sama kesimpulannya E. Berarti ini bisa kita buat sebagai skop yang baru nih. Ini skop baru, kemudian baru setelah itu kita hubungkan dari asumsi, hubungkan yang ini ke asumsinya, yang nomor 5. Maka yang ini disebut dengan apa? 5-8 CP diperkuat. 5-8 CP diperkuat. Nah, begitu. Kemudian berikutnya sampai 9 CP diperkuat. ini sudah ada kesimpulannya di sini kan. Kemudian asumsi kita yang pertama tadi ini. Maka ini adalah 2-9 CP diperkuat. Nah, begitu. Jadi di sini ada 2 kali CP asumsi dan 2 kali CP diperkuat. Tidak jadi masalah. Jadi ada aturan yang harus kita pahami untuk membuat skop yang ini atau aturan penggunaan CP diperkuat ini. Tidak boleh saling bersilangan antara skop yang satu dengan skop yang lain. Jadi yang boleh itu adalah yang satu merupakan bagian daripada yang lain, kayak gitu. Misalnya seperti ini nih. Ini kan bagian dari CP diperkuat yang ini. Paham yang saya maksudkan? Jadi tidak boleh dia saling bersilangan. Misalnya 10/7 misalnya, tidak boleh seperti itu. Oke ya, itu syaratnya. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke contoh soal yang baru, kita lihat lagi contoh soal yang ada di bukunya Bu Dwi. Dina, bagus kacamatanya ya. Mana bukunya Bu Dwi tadi? Nah, kita perhatikan contoh berikutnya. Saya cari yang 2 asumsi juga. Nah, ini nih. Bentar. Ini sepertinya salah ya. 27 harusnya kan? Kalau 26, 26. Ini 27 harusnya ya di sini. Ya, seharusnya 27, Bu. Bentar, saya coba lihat simplifikasi. Coba lihat asumsi yang 2 kali. Nah, ini 2 nih. Ini ada soal seperti ini. Mirip dengan soal kita tadi, bukan? Oh, enggak. Nih. Jadi dari sini asumsi yang pertama diambil dari pendahulunya atau transedennya. Ini. Kemudian diadisi, 3 adisi jadinya seperti ini. Kemudian 1/4 modus ponen, 1/4. 4-nya ini, 1-nya ini. Oke, modus ponen. Bisa jadinya CD, C dan D. Kemudian berikutnya yang ke-6 simplifikasi dari 5. Betul. Kalau simplifikasi boleh pilih salah satunya ya, C atau D. Kemudian nomor 6 diadisi, penambahannya E. Kemudian berikutnya nomor 8 F atau G maka H. F atau G maka H dari 27 MP. 7-nya ini, 2-nya ini. Oke. Kemudian berikutnya nomor 9 diasumsikan lagi. Ini ya, karena ada 2 implikasi di sini berarti boleh
asumsikan lagi. Berikutnya ADD 9, ya, yang ditambahkan G. Kemudian setelah itu 8, 10 MP. 8 sama 10 MP sehingga diperolehlah H. Ya, betul. Dari situ kan kita dapat ini baru nih, skop yang baru. Nih, jadi 9, 11 CP diperkuat jadinya. Kemudian setelah dapat ini, berarti dari yang pertama tadi, asumsi yang pertama kan yang ini, maka bisa kita hubungkan ke bawah sini. Ini kan, jadinya seperti ini. 3 sampai 12 CP diperkuat. Ada pertanyaan tidak? Ibu mau nanya, Heeh. ini yang asumsi kedua itu kenapa harus di bawah baru diasumsiin, Bu? Kenapa nggak yang pas udah keempat nih, dia udah diasumsiin dulu? Kenapa harus pas bawah-bawah? Itu boleh saja, boleh, silakan. Itu kan tergantung bagaimana kita menyelesaikan pembuktiannya. Terserah. Jadi masing-masing orang kan punya pikiran yang berbeda-beda nih. Jadi yang ini di atas sudah bisa disimpulkan, sudah bisa diasumsikan. Kemudian yang satu lagi mau mengasumsikan di akhir, bisa saja seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Kalau PDM kan kayak gitu. Ini panahnya keliru ya, harusnya dari sini. Dan satu lagi juga keliru nih sepertinya. Ibu, saya mau nanya boleh nggak, Bu? Boleh, Rangga, silakan. Ini kan diasumsikan, maksud saya asumsi ini ada batasnya nggak sih, Bu? Atau sesuai soalnya aja berarti? Tidak ada batasnya, sesuai dengan kesimpulan yang ada di sini. Kalau misalnya pada kesimpulannya ada 2 implikasi, boleh diasumsikan 2 kali seperti itu. Atau misalnya ya, tanpa 2 asumsi kita udah peroleh buktinya, ya silakan gitu, tidak dibatasi harus berapa. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Mm-mm. Kalau di CP kan itu premisnya boleh misalkan CP pertama gitu, nanti langsung ke CP premis keempat itu CP kedua. Nah kalau diasumsi nggak boleh ya Bu? Gimana? Coba ulang lagi. Misalkan itu kan premis ketiga kan itu kalau Maunya di CP bersyarat itu kan satu CP CP itu. 1. Nanti kalau misalkan di premis keempat itu langsung kan biasanya langsung 2 CP 2 gitu ya? CP, maunya F gitu ya. F berarti 2 CP kan? Iya, nah kalau diasumsi nggak boleh Boleh. urutan gitu, apa boleh Bu? Kalau diasumsi berarti kita harus maksudnya untuk ini kita harus ini dulu membuat asumsinya dulu, kemudian nanti kita akan menemukan yang ini kan, A maka F maka H. Jadi untuk apa kita buat CP-nya gitu maksudnya. Kalau kita buat CP seperti ini berarti aturan yang kita pakai conditional proof jadinya, bukan CP diperkuat. Begitu bukan? Jawaban pertanyaannya. Terjawab tidak? Oke, berarti asumsinya nggak boleh berurutan gitu ya, Bu? Harus cari yang diperkuat dulu. Boleh, tapi sampai ke bawah. Jadi maksudnya begini ya. Maksudnya si Siska ini dia mau buat CP-nya bukan CP, berarti asumsi lagi gitu ya. Asumsi Ya, Bu. lagi di bawah ini F gitu. Jadi gini, logikanya kalau satu asumsi saja belum kita buktikan, terus sudah memunculkan asumsi yang baru, nanti apa tidak jadi bersilangan ininya, Siska? Apa sih namanya nih skopnya? Dia syaratnya itu aja. Kalau misalnya tidak saling bersilangan jadinya nanti boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya bersilangan jadinya skopnya itu tidak boleh. Ada syaratnya tadi di mana tadi itu? Yang nomor 5 ya. Nah, tidak boleh saling
Antara skop 1 dan skop lainnya tidak boleh saling berpotongan. Yang diperbolehkan adalah skop 1, skop lain saling asing atau merupakan bagian dari yang lain. Gitu. Saling asing itu maksudnya misalnya yang ini ada 3-nya sampai 5 misalnya. Terus satu lagi 6-nya sampai 8. Boleh seperti itu atau bagian dari CP yang lain. Boleh-boleh saja tadi jawabannya Siska ya, tapi jangan sampai skopnya saling berpotongan atau bersilangan. Dan logikanya kalau kita menyusun suatu aturan penyimpulan, kalau kita belum mau gunakan, berarti kan sebaiknya kita inikan dulu kan, selesaikan dulu yang lain gitu. Kita simpulkan, kemudian kita inikan lagi. Gunakan yang baru. Bagaimana? Intinya asumsinya boleh diletakkan di mana saja gitu. Iya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ibu, Tapi bukan CP ya namanya tadi, asumsi. Ya, silakan. Ibu, saya mau tanya Kak, yang saling berpotongan itu contohnya kayak gimana ya, Bu? Saya masih kurang jelas. Yang nggak boleh berpotongan. Ini saya sudah coret ya. Saya lihat yang lain. Misalnya di sini, misal ya. Ini juga 9. Nah, CP yang diperkuat pertama itu misalnya 3-9 nih. Kemudian ada satu lagi di sini misalnya. Ini misal ya, ini kan bukan CP ini sebenarnya. CP diperkuat 1 berapa nih? 1/4. Nah, ini kan saling berpotongan di sini. Nah, tidak boleh yang seperti itu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang boleh itu kalau dia saling lepas satu sama lain, misalnya yang pertama CP diperkuatnya 1/4, kemudian satu lagi 6/8 misalnya. CP diperkuat 6/8. Nah, seperti itu boleh. Atau bagian dari CP lainnya, seperti yang kita contohkan tadi itu. Yang mana contoh yang bagiannya tadi? Ini kan bagian. Ini tolong di modulnya kalau ada pulpen diperbaiki aja garisnya. Nah, CP 9-11 ini kan bagian dari CP 3-12. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oh, belum saya stop share. Ada soal sebentar saya itu. A maka B sebagai premis yang pertama, kemudian premis yang keduanya B maka C maka negasi C maka D. Maka disimpulkan A maka D. Sepertinya ini memang disengaja negasinya dibuat 2, double negasi ya. Saya juga tidak tahu tujuannya seperti apa. Dicoba dulu aja ini. Ini soal dari buku Bu Dwi yang tadi. Coba dulu. Langsung ditulis C nggak boleh, Bu? Boleh, nanti dibuat ekivalen aja di sebelahnya. Makanya saya heran kenapa harus dibuat double negasi, apakah ada tujuannya? Saya belum coba. Coba dicoba apakah ada tujuannya kenapa dibuat begitu. Kalau double negasi berarti tetap C ya, Bu? Bagaimana? Suaranya putus-putus. Kalau dia double negasi, jadinya tetap C. Apa sih? Ya.
putus-putus. Siapa yang sedang bicara? Halo? Halo? Ya, halo Ibu. Tadi suara Halo? Ibu yang putus-putus, Bu. Iya, Bu. Di saya suara Ibu yang putus-putus. Halo? Halo Ibu. Kedengeran kok, Bu. Kedengeran, Bu. Saya mau coba. Siapa? Dwi. Dwi ya? Ya, Bu. Boleh, silakan. Begini, Bu. Hmm. Silakan dijelaskan. Kan premis 1 tadi kan premis 1 sama premis 2 itu kan soalnya. Nah, A maka D itu kan A-nya asumsi. Nah, 1, 4 itu makanya MP kan menghasilkan B itu. Nah, terus Pelan-pelan, Dwi. oh, 1, 4, 1, MP. 4. 1, 4. Kok 1, 4? Sebentar. 1-3 ya. Oh, 1, 3. 1, 3 dapatnya B. Berarti makanya MP. 1, 3 MP. Nah, Di zoom kan. Oke. ya. Nah, terus premis 5, 1, 2 dapatnya A, maka ini yang C, maka negasi C. Mulai dari 1, 2 HS. 1, 2, HS. Nah, ya, terus Ya. Yang ke-6 ini premis 6, 5, 4 MP. 5, 4. 5, 4. 5, 4. 5, 3. 5, 3. Ya, 5, 3 MP. 5 dan 3. Dapatnya itu ya. Perbaiki ya yang lain. Ya, Bu, maaf. Nah, terus ini kan udah dapet ya. Terus A dan A maka D, berarti D-nya asumsi. Terus A maka D 3 dan 7 CP diperkuat. Benar nggak sih, Bu? Kalau ada asumsi, maka asumsi tersebut harus dibuktikan lagi. Ini nggak perlu asumsi 2 kali sebenarnya. Jadi gini, kita membuat asumsi itu harus ada kesimpulan lagi yang akan kita buktikan kayak gitu, yang akan kita capai. Kalau D itu kan merupakan kesimpulan tuh. Ya. Jadi harusnya berarti sudah punya asumsi kita tadi tuh. Jadi bagaimana harusnya? D itu bagaimana cara memunculkannya? Kalau pakai ekuivalen gitu boleh nggak, Bu? Ekuivalen yang mana? Coba gimana? Negasi. Kenapa, Bu? Bagaimana coba? Yang dimaksud bagaimana? Jadi nanti yang di dalam itu jadi negasi C atau negasi C, salah. Yang di dalam itu jadi C atau negasi C. Iya. Jadi yang di dalam saya implikasi nih, Bu. Terus yang luar saya implikasi juga gitu. Terus nanti saya ekuivalen sama yang di atasnya. Kayak gitu boleh nggak, Bu? Saya belum dapat ke ini. Coba di-share. Kalau yang Dwi ini sampai ke nomor 6 itu sudah bisa dipahami ya dan diperbaiki tadi yang salah. Nah, untuk yang nomor 7 kan belum ini ya. Artinya tidak dibuat sebagai asumsi baru lagi. Kalau ada asumsi baru berarti kan kita harus buktikan kesimpulannya benar apa tidak. Kalau D itu kan sudah merupakan kesimpulan tuh. Jadi kita cari bagaimana cara mendapatkan D itu. Gitu ya, Dwi. Jadi tidak tiba-tiba begitu. Oke,
ini dulu, stop share dulu. Silakan tadi siapa yang berbicara? Said ya? Iya, Bu. Saya coba share ya, Bu. Hmm. Sudah terlihat belum, Bu? Belum, masih hitam. Nah, sekarang udah. Coba perbesar, Said. Ini udah besar. Iya, Bu, udah paling besar. Oh, oke. Saya coba ulang deh, kayak gitu. Kalau mau ekivalen itu seakan tidak menggunakan premis baru kecuali kalau memang ada aturan yang dipakai. Misalnya pakai implikasi atau apa begitu. Dan aturan yang dipakai tersebut harus terpakai seluruhnya pada premis itu. Kalau setengah-setengah saja, kita buat saja sebagai ekivalen buat sejajar, jangan sebagai premis baru. Tapi kalau nggak muat gimana, Bu? Ya bisa buat premis baru ya, kalau setengah-setengah. Saya lihat tadi sebelah kiri saja ya, Said, yang di ekivalen kan. Ya. Oh iya, Bu, maaf saya izin share screen. Iya, Bu, kayak gini. Jadi sebelah kirinya saya ituin. Tapi karena bukunya kecil, jadi saya buat premis baru, Bu. Dari kemarin juga saya mikirnya itu jadi premis baru gitu. Nah, Salah konsep saya. gini maksud saya, kenapa kalau misalnya yang dipakai, yang diubah itu cuma sebagian, lebih baik kita bikin ekivalen, karena supaya tidak salah ini, tidak salah persepsi. Karena kalau kita bikin premis baru, kemudian kita bikin aturan baru, itu kan De Morgan ya yang dipakai. Yang Implikasi kan? sama De Morgan yang saya pakai. Oh, kalau implikasi boleh ya, berarti kan semuanya terpakai kan pada premis tersebut? Iya, terpakai. Berarti 5 itu adalah implikasi dari berapa? Dari 4. 6, Bu. 6 implikasi dari 4. Ini Zaid ini nggak bikin premisnya yang mana? Premis satunya coba dari atas, Zaid. Oh 1. iya, Jadi kita susah ngitung ya. 1, 2. 4, 5. Bikin ininya dulu, Zaid. Bikin nomornya dulu. Siap, Bu. Nomor premisnya supaya kita gampang koreksi bersama. Ibu mungkin lebih baik pakai punya orang lain, Bu, kalau ada yang udah selesai. Soalnya punya saya malah jadinya nggak jelas nanti takutnya. Karena jadi insecure ya. Ya udah. Nah, Said insecure, Said. Duh, kapan lagi flashnya? Ada yang sudah selain Said, silakan. Siapa? Aisyah. Aisyah, silakan Aisyah. Bentar. Duh. Ini Bu, tapi saya bukan share screen karena saya lagi nggak pakai laptop. Terus gimana caranya? Nyalain kamera. Sebentar, Bu, saya coba. Minta Di tolong spotlight, teman-teman ya. di spotlight. Sudah. Apakah terlihat, guys? Terlihat. Udah. Terlihat, boleh silakan jelaskan.
Jadi A-nya asumsi, terus B-nya itu dapat dari 1 sama 3 MP. 1 sama 3 MP, oke. Terus itu yang double negasi dijadiin C ke C. Terus yang nomor 5 saya pakai yang expectation itu Bu, yang jika B maka ini, terus jadinya kayak gitu. Coba sebentar saya cek dulu expectation itu gitu. Sebentar. Jadi C-nya Expectation itu bentuknya exportation ya. P dan Q maka R. P maka Q maka R. Hilang dannya. Sebentar. Yang mana di exportation kan? Yang B terus ke C, terus ke D. C ke C-nya saya jadiin 1 gitu Bu jadinya. Terus dapat itu, terus saya simplification yang C ke C-nya hilang, D ke D, terus habis itu dapat D. Sebentar. Yang nomor 7B maka D dari simplifikasi dari C ke C-nya hilang. Hah? Kan itu dan terus itunya dijadiin 1 gitu kan Bu, yang C ininya. C ke C bisa hilang. Ibu maaf, itu mungkin maksudnya kalau yang Ibu jelasin pakainya ekuivalen Bu. Tapi kemarin kami kayaknya salah konsep, jadi mikirnya yang ekuivalen tuh dibuat jadi premis baru Bu. Iya. Oke. Sebentar, yang maksud saya yang ini nih. B dan C maka D itu akan jadi, kan yang diekuivalenkan cuma yang di dalam kurung sebelah kiri kan, B dan C maka C. C maka C itu bisa hilang gitu ya? Pakai aturan yang mana? Simplification. Simplifikasi itu untuk dan loh. Itu dan B dan C ke C. Jadi maksud saya, kirain saya tuh yang, jadi kita kirain yang di dalam kurungnya doang ini bisa diubah gitu, kayak yang tadi kata Said bilang, yang apa namanya ekuivalen. Kirain gitu maksudnya. Oh. Bukan gitu. Yang ekuivalen itu yang menggunakan aturan penggantian. Aturan penggantian itu ada yang ini loh, yang pakai ekuivalen semuanya. Kalau seperti itu aturan penyimpulan, aturan yang pertama, yang 11 itu. Yang dimaksud dengan aturan penggantian itu yang ada ekuivalennya, yang itu yang bisa dibuat ekuivalen. Misalnya ya, double negasi itu bisa kita buat ekuivalen dengan misalnya double negasi apa tadi yang dihilangkan, double negasi C kan jadi C tuh. Nah, itu bisa tuh, karena double negasi itu ini ekuivalen dengan yang tanpa negasinya. Begitu maksud saya. Maaf Bu, jadi yang boleh kayak yang dipakai dalam kurungnya doang tuh yang apa aja Bu? Yang aturan penggantian itu kan ekuivalen tuh, makanya disebut dengan aturan penggantian, karena dia boleh diganti dengan yang lain, karena ekuivalen dengan yang lainnya, kayak gitu maksudnya. Tapi nggak dijadiin premis baru ya? Nggak dijadiin premis baru. Atau gini, kapan dia tidak dijadikan premis baru? Kalau misalnya penggantiannya cuma sebagian aja. Kalau misalnya penggantiannya, misalnya De Morgan nih yang dipakai, seluruh P misalnya, P atau Q, kemudian dimorgankan P, jadi kan negasi P atau Q itu akan menjadi negasi P dan negasi Q. Nah, itu kan seluruhnya terlibat tuh. P dan Q-nya terlibat, sebelah kiri dan sebelah kanan terlibat. Nah, itu dijadikan premis baru. Tapi kalau misalnya yang Anda dimorgankan itu adalah sebagiannya saja, seperti yang siapa tadi ya, yang buat seperti itu, tidak keseluruhannya di kelas yang sebelumnya, nah itu tidak bisa dijadikan premis baru. Paham maksudnya?
Paham yang saya maksudkan? Paham, Bu, paham, Bu. Oke, silakan ada lagi yang lain? Silakan punya saya tadi sudah bagus belum penulisannya? Belum, Bu, lagi ditulis ulang sama tadi ada karena miskonsepsi jadi ada yang harus diganti, Bu. Atau ada yang lain, silakan. Ibu, saya mau nyoba, Bu. Siapa? Haryanti. Ya, Bu. Silakan, Haryanti. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Tapi ini kayaknya yang 6 sampai 8 itu harusnya pakai ekuivalen ya, Bu ya? Karena kan yang diubah cuman sisi sebelahnya aja, Bu. Ya. Oh, kalau yang 7, 6 ke 7 kan pakai ini kan, implikasi, semuanya dilibatkan. Oh iya, yang 7, yang 6 maksudnya, Bu. Yang 6 ya, ekuivalen dengan yang di atasnya. Udah dibuat tuh di atasnya kan? Belum, Bu, yang dari 6 ini belum. Tapi yang atas saya udah ekuivalen lagi, Bu. Jadi 2 kali ekuivalen gitu boleh, Bu? Boleh saja. Nah, yang nomor 6 itu masih ekuivalen dengan yang nomor 5 kan, maksudnya belum pakai aturan implikasinya, cuma untuk yang sebelah kiri kan, Haryanti? Iya, Bu. Oke. Baru nomor 7 pakai aturan implikasi, karena D-nya ikut berubah tuh, tanda sebelum D-nya. Oke, silakan lanjutkan. Terus kan dari premis 7 kan pakai implikasi, jadinya terus karena di sini ada negasi C atau C itu di De Morganin, jadi C dan negasi C atau D. Habis itu premis 8-nya ini di komutatif, jadi D atau C dan negasi C. Habis itu pakai aturan distribusi, jadi kayak gini. Terus yang premis ke-11 itu didapat dari simplikasi 10, yang D atau C.
Sebentar, Nah, D habis atau C-nya yang mana? simplikasi ini Bu, premis 10. Oh, oke, oke. Silakan. Iya, ya. Nah, terus habis itu diimplikasi jadi negasi D, maka C. Nah, habis itu premis 13 didapat dari yang simplikasi satunya lagi, yaitu D atau negasi C. Sebentar, premis berapa tadi? 13. Lihat. Nah, premis 13 dari premis 10 disimplikasi, Bu. Sebentar, jadi premis 12 dibuat untuk apa? Ntar di HS sama Oh, yang 15 ini, Bu. ya. Oke, oke. Ya. Terus kan tadi sampai mana itu? 13 ya. Terus yang 14 diimplikasi lagi jadi negasi D maka negasi C. Habis itu ditranspos jadi C maka C maka D. Nah, habis itu yang premis 16 ini didapat dari 12 sama 15 di HS. 12 sama 15, sebentar. 12, 15 HS. Nah, oke. Terus habis itu diimplikasi lagi jadi D atau D. D atau D itu kan kalau ditahu-tahu lagi jadi D ya, Bu. Tautologi itu dan atau ya? Atau ya? Atau sama dan. Tunggu Sebenarnya. saya lihat. Seingat saya dua-duanya sih, Bu. Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Iya, Bu, dua-duanya, Bu. Oke. Oke. Oke, lanjut. Nah, habis itu udah kan tadi ada dari premis 3 udah dapat si A-nya. Sampai premis 18 dapat D-nya. Jadi langsung di CP diperkuat dari premis 3 sampai 18. Oke. Ada yang keliru tidak? Silakan di komen apa yang dibuat oleh Arianti. Panjang sekali ya, sampai 19. Ada Iya, yang Bu, lebih emang. pendek? Saya mau Pendek tidak? yang halo. Haikal duluan, Bu. Iya, ya. Mau apa? Halo. Ya, halo, terdengar. Oke. Itu kayaknya yang di premis 5. Premis sebentar. Iya, premis 6. Kenapa? Itu kan pakainya implikasi ya. Ya, itu yang dia komentari tadi. Seharusnya, Ya. Terus? oh tadi Said komentarin itu. Enggak, yang di komentari Arianti tadi. Apa yang mau Haikal sampaikan? Oh iya, sama tidak? itu Coba. sama. Seharusnya C maka C atau D ya. Itu soalnya itu diganti jadi atau gitu loh, Bu. Yang nomor 6. Kan ya nomor 6 kan itu implikasi dari 5. Nah, implikasi itu kan P maka Q jadinya negasi P atau Q. Nah, P-nya di sini kan C maka C, berarti seharusnya negasi C maka C. Benar ya? Negasi C maka C atau D. Dia itu makanya, nah ini salah paham jadinya kan. Harusnya Dia dibikin udah negasi. Ya, harusnya itu yang dalamnya doang, Kal. Kan tadi udah. Nah, itu ya, ini yang saya maksud kalau misalnya ditulis seperti sebagai premis baru, jadi orang akan ngira kalau D ini masuk ke aturan implikasinya, padahal yang mau dia terangkan itu Haikal, yang dia implikasikan itu cuman yang dalam kurungnya aja, C maka C saja. Oh. Ekivalen harusnya dibuat di atasnya. Oke. Gitu. Terus kalau C maka C itu juga boleh, Bu? Bukan. Kenapa? Kalau C maka C itu ekuivalen dengan negasi C atau C? Pakai implikasi. Coba implikasi gimana bentuknya? P maka Q ekuivalen jadinya dengan negasi P P atau Q. atau Tapi Q. di sini kan Q-nya itu sama kayak P-nya. Jadi kayak C maka C berarti kan P maka P, Bu. Akan gini nih. Negasi harusnya kan C maka C, berarti negasi C atau negasi C, kan gitu jadinya. Nah, kok negasi C? Negasi C atau C. Kan benar tuh. Iya, maksudnya pertanyaan Haikal itu kan aturannya tuh P maka Q. Nah, di sini P di Boleh sini aja, kan boleh C. aja. Oke, boleh. Oke. Makasih, Bu. Iya.
Kalau atau ini nggak salah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pindahin ke atas saja nanti yang 6-nya itu ya, Arianti, supaya nggak salah paham. Bu, ntar dipindahin, Bu. Ada yang dapat lebih sederhana? Saya Bu kalau boleh nyoba lagi. Boleh. Berapa premis? Berapa nih? 12 Bu. Oh, 12 ya. Coba. Mana ya? Di stop share dulu. Udah terlihat belum Bu? Sudah, tapi kecil. Bentar saya mindahin Chrome-nya. Sudah terlihat Bu? Teman-teman. Itu yang di-share modulnya malah. Sekarang masih modul ya Bu? Iya. Astaga. Gimana sih Said? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Nidah. Masya Allah Ukti. Udah. Ini, Saya Bu. ada 2 ya di sini ya. Kenapa Bu? Pakai 2 device. Iya Bu. Kebetulan di laptop mic-nya ngambek Bu sama saya. Oke, lanjut. Iya, jadi kayak gini Bu. Apa? Sama mirip sama kayak punya Arianti. Tapi dia lebih pendek aja sih Bu. 1, 3, coba dari nomor 4 dulu. 4 Nomor itu dimulai dari 13 MP. 13 MP, oke. Kemudian nomor 5 dari 24 MP. 2 dan 4 MP, ya betul. Nomor 6 dari 5 implikasi. Itu berlaku semuanya ya, implikasi untuk semuanya ya, bukan ekivalen yang dimaksud ya. Iya Bu. Kemudian, nah baru yang ini ekivalennya. Iya Bu, itu ekuivalen dari 3 baris. Oke. Makanya saya tulis nomor 6. Lagi. Itu penulisannya nggak kayak gitu ya. Ekivalennya ditulis di sebelahnya aja atau di bawahnya aja, bikin ekivalennya yang di atas tuh. Kemudian lanjutkan di bawah, nggak usah diberi nomor dulu. Oh, oke. Kemudian 7 masih ekivalen dengan yang di atasnya. Oke. Ini nomor 7 bagaimana? Dapat C. Nomor 7 itu kontradiksi, Bu. Oh, kontradiksi. Saya pikir konjungsi tadi. Kontradiksi seperti itu penulisannya. Kontradiksi. Kayaknya pakai T deh harusnya. Kontradiksi itu aturan yang mana? Aturan ke-11, Bu, aturan pergantian. Kontradiksi P, maka P dan negasi P atau Q ekivalen dengan P. P dan P. Ya, oh iya. Oke, betul-betul ya. Dalam kurung juga. Siap. Berarti sama dengan C. Oke, lebih sederhana jadinya. Bikin kontra aja ya, saya takut salah paham dengan konjungsi. Oke, Bu. Nanti saya ganti jadi kontradiksi. Kemudian ADD 7. Terus implikasi 8. Terus transposisi 9. Transposisi itu P maka Q ekivalen dengan negasi Q. Nah, harusnya negasi D, Bu. Ya, harusnya negasi D maka C jadinya kan? Iya. Iya dong. Kalau jadi transposisi D bukan ya, Bu? Kalau transposisi transposisi itu kan P maka Q-nya negasi Q maka negasi P. Berarti kan kalau sekarang kalau kita transposisikan yang nomor 9 ini berarti negasi D maka C jadinya. Transposisi P maka Q kan jadinya negasi Q maka negasi P. Nah, oh iya. Nah, jadi gimana tuh? Berarti jadi negasi D maka C. Nah, terus bagaimana? Negasi D maka C. Bisa dibawa kemana lagi? Bisa kita implikasikan lagi tidak?
Kalau kita implikasikan jadinya D balik lagi ke atas. D atau D Kayaknya atau nggak C. bisa deh, Bu. Terus mau dibawa kemana? D atau C, nggak bisa disimplifikasi. Ini salah sih, Bu, saya udah. 78 bisa nggak? 78 itu bisa kita pakai aturan apa? DS 78. itu bisa nggak tuh 78? C DS. atau D, kemudian ada untuk negasi ya. Nggak bisa. Nggak bisa, Bu, harus ada negasinya kalau mau di DS-in. Betul. Ya, betul. Iya, Bu, berarti yang benar cuma punya Arianti, Bu, sampai saat ini, Bu. Saya stop share ya, Bu. Jangan dulu, sebentar. Kita pikirkan bersama-sama. Ini cepat sekali menyerahnya. Oke, Bu. Kita bawa kemana ya? D atau C. Ada yang punya ide? Mau diapakan lagi? Ya, silakanlah saya pikirkan sendiri. Untuk sementara yang punya Arianti yang kita pakai ya. Oke, Bu. Dari atas tadi sudah betul, cuma sampai ke nomor berapa tadi tuh? 2 dari terakhir yang belum tepat. Nah, minggu depan materi kita sebelum UTS itu sudah habis. Jadi minggu depan itu bukan UTS, tapi kita persiapan untuk UTS. Jadi bahas-bahas soal, kisi-kisi soal untuk UTS. Saya mau bagi kelompok. Di sini ada berapa orang? 40, Bu. Oh, saya tadi pakai 2 akun. Iya, Berarti saya yang satu untuk mic. Haikal, coba Haikal sekarang yang pakai 2 akun. Punya akun satu lagi tidak? Soalnya co-host dan host tidak bisa saya masukkan ke... Saya bisa jadi host tidak? Atau co-host? Ibu mau jadi host boleh? Ya, supaya Nah, bisa bentar jadi. aku Haikal kasih dulu.